warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada zat yang telah menciptakan segala sesuatunya, yaitu Allah, sebenar-benar patuh dan tunduk. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, Allah yang maha pemurah dan maha perkasa telah berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit maupun di bumi, yaitu Allah. Dan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit maupun di bumi. Dan juga ucapkan kalimat yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk yang merincikan Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam masalah ibadah secara khusus yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah tidak punya rujukan dalam wahyu Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru agama. Wa nabilatin dhalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Dan final juga akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh muslimin, hari ini kita sangat bahagia semuanya. Bukan cuma kita di Indonesia, bukan hanya di Balikpapan ini, tapi semua yang mengucapkan syahadat di muka bumi ini, baik di Afrika, di Eropa, di wilayah manapun, semuanya bergembira. Hanya saja gembira ini yang harus kita tetapkan pada tempatnya. Gembira ini, saudaraku, bukan ucapan Alhamdulillah karena seakan-akan kita lepas dari penjara ibadah, sebagaimana sebagian orang melakukan hal tersebut. Lisannya gembira mengucapkan Alhamdulillah di pagi hari ini, tapi Alhamdulillah karena seakan-akan lepas dari penjara ibadah. Tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi meninggalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah yang maha pemurah dan maha perkasa. Ini tahmidnya, pujiannya kepada Allah keliru tempatnya. Semestinya seseorang di antara kita faham ucapan Alhamdulillah di pagi hari ini, takbir kita, tahmid kita, tahlil yang kita ucapkan,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Semuanya itu saudaraku karena kita telah sukses dalam menjalin bercengkrama dengan Sang Pencipta Allah selama Ramadan. Kita telah menjalankan perintahnya, kita telah meninggalkan larangannya, dan kita telah ditraining dan dilatih langsung olehnya. Semestinya ucapan Alhamdulillah kita karena kita sekarang sudah bisa mendapatkan ilmu dan bisa menerapkan setelah itu. Betapa ruginya seseorang yang mengikuti training atau pelatihan atau kursus untuk mengemudi mobil selama sebulan, setelah itu tidak pernah mengemudi mobil. Pertanyaannya, bermanfaatkah latihan mengemudi mobilnya selama ini? Seseorang tidak bisa berbahasa Arab atau bahasa Inggris lalu kemudian memanggil seseorang yang sangat pakar, seorang profesor, selama sebulan dia belajar komunikasi, setelah itu tidak pernah mempraktekkan ilmunya. Apa yang dia dapatkan dari kursusnya? Saudaraku seiman, target Ramadan untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa itu adalah patuh kepada Sang Pencipta Allah, mengerjakan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang. Itu target dari Ramadan, dan kita jangan lepas daripada target itu. Sebulan penuh Anda digodok oleh Sang Pencipta Allah untuk menjadi manusia yang terbaik, menjadi orang yang paling bertakwa, tahu mana halal dan mana haram, tahu bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah. Bukankah banyak orang di antara kita selama Ramadan meneteskan air mata karena khusyuk kepada Allah? Bukankah seseorang di antara kita kemarin Ramadan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya mengerjakan sholat tarawih berjamaah, nikmatnya bersedekah, nikmatnya merasa dahaga di jalan Allah? Bukankah itu semua sebuah kenikmatan, saudaraku? Bukankah sebuah kenikmatan yang luar biasa kita berhenti untuk berzina, berhenti untuk berdusta, dan menjaga akhlak-akhlak yang baik selama Ramadan? Kenapa Anda mau tinggalkan semua itu setelah di training selama sebulan? Bukankah itu manusia paling rugi? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, saudaraku, dalam surah Al-Baqarah dengan sangat jelas target daripada Ramadan? Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai potongan ayat ini sudah sering kita dengar di Ramadan daripada kiai dan ustaz kita. Tapi yang kita ingin ditebarkan di pagi ini akhir daripada ayat. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah dibuatkan buat kalian program-program ibadah, puasa, agar terbiasa patuh kepada Sang Pencipta, agar terbiasa meninggalkan larangannya, agar sebagaimana dibuatkan untuk orang sebelum kalian, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jangan target ketakwaan ini dihilangkan setelah Idul Fitri, kembali bermaksiat kepada Allah, kembali meninggalkan ibadah-ibadah. Betapa ruginya seseorang yang seperti ini, saudaraku. Ada banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan Ramadan. Di antaranya, saudaraku, adalah bagaimana kita mengambil mutiara-mutiaranya. Saya simpulkan dalam khutbah saya ini, semoga Allah berkahi dan memberikan manfaat kepada kita semua. Mutiara yang pertama, saudaraku, adalah aplikasi puasa. Sebulan penuh kita terbiasa untuk puasa. Perut kita sekarang sudah terbiasa, mata kita sudah terbiasa, telinga kita sudah terbiasa, waktu sudah terbiasa kita bagi dengan puasa. Sebulan penuh, tiap hari dibiasakan. Kenapa saudaraku sekarang Anda tidak mengerjakan puasa? Bukankah ada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan untuk mengerjakan? Dengarkan fadilah-fadilahnya. Di antaranya adalah puasa bulan Syawal, di mana baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu anna Nabi SAW qala man shama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana ka shaum ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh sebagaimana Anda sudah lakukan kemarin, lalu kemudian dia ikutkan 6 hari saja, garis bawahi kalimat saya saja, 6 hari saja, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Anda yang kerja di perusahaan, bukankah kalau Anda akan sangat senang kalau pimpinan Anda berkata, siapa yang bekerja full Januari ditambah 6 hari bulan Februari saja, seminggu saja ditambah, saya akan berikan gaji setahun penuh. Saya yakin semua pegawai akan lembur pada saat itu, karena dengan bekerja cuma 5 pekan mendapatkan gaji setahun. Allah yang Maha Pemurah memberikan kepada kita itu, saudaraku. Hanya 6 hari bulan Syawal yang ditambah. Ini pun tidak harus berurut-urut. Boleh Anda kerjakan 6 hari berturut-turut, atau Anda boleh mencicilnya setiap Senin, Kamis, dan seterusnya. Sebulan penuh Anda punya waktu untuk itu. Maka mengejar pahala setahun jangan disia-siakan hanya dengan 6 hari setelah sebulan Anda terbiasa.
Jenis puasa yang kedua, puasa Senin Kamis. Saya yakin semua kita sudah tahu. Tapi siapa yang mengamalkan? Pertanyaan selanjutnya tidak mengamalkan. Kenapa tidak diamalkan? Tidak ada orang yang meninggal karena puasa kecuali ajalnya datang. Bukankah Anda sudah membuktikan kemarin Ramadan masalah itu? Meninggalkah Anda? Sakitkah Anda? Bukankah sebaliknya kita tambah sehat, tambah bahagia dengan puasa? Kenapa tidak pernah puasa, saudaraku? Syaitan punya godaan yang standar. Masih ada waktu besok. Ingat, setiap waktu yang telah berlalu tidak diisi dengan ibadah, demi Allah tidak bisa terulang lagi. Kalau yang lalu, misal Senin Kamis Anda tidak puasa, maka tidak akan pernah bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Anda cuma bisa menambah amal yang akan datang. Itu pun kalau umurnya masih ada. Kenapa harus menundanya? Kenapa harus diikuti dengan bisikan syaitan yang selalu mengatakan masih ada waktu? Dengarkan fadilahnya. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu Abu Hurairah anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضْ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi SAW berkata, setiap hari Senin dan Kamis semua amal baik dilaporkan ke langit, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, kata Nabi Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum yawm al-itsnin wal khamis, rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Aisyah berkata radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis, dan ini selalu dikerjakan sepanjang tahun. Kemudian yang ketiga, saudaraku, puasa Iyamul Bid, 3 hari setiap bulannya, tepatnya tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Kalau Anda tidak mampu, bisa puasa tanggal berapa saja, 1, 2, 3, 5, 6, 7, intinya 3 hari dalam 1 bulan. Dengarkan fadilahnya, hanya 3 hari setiap bulan lowongkan, saudaraku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu 3 ayyam min kulli syahr shawma ad-dahri kullah." Berpuasa 3 hari setiap bulan, hanya 3 hari dari 30 hari, saudaraku, pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Juga di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dikatakan Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta min asy-syahri 3 fasum 13 wa 14 wa 15." Bila engkau ingin puasa wahai Abi Dzar setiap bulannya, maka jadikan puasamu pada hari ke-13, 14 dan juga 15. Dan dalam riwayat lain dikatakan riwayat Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abi Darda radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi 3 lan ad'ahunna ma ishtu, siyamu 3 ayyam min kulli syahr wa salati duha wa bi alla anama hatta utir." Wasiat kekasihku Rasulullah SAW, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Yang pertama adalah aku berpuasa sunnah 3 hari setiap bulannya, mengerjakan sholat duha, dan juga aku tidak pernah tidur pada malam hari kecuali aku sudah sholat witir. Kemudian keempat, saudaraku, selain puasa 6 hari bulan Syawal, Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, ada puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Saya akan jelaskan sedikit sekitar 1,5 menit tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. Bunyinya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Wa la tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 yang tercatat di Lauhil Mahfuz semenjak diciptakan seluruh langit dan bumi, dan diantaranya terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Itu adalah ajaran agama yang benar. Maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut secara khusus, dan perangilah kaum musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, salah satu ahli tafsir Muslim yang terkenal, Allah tidak memuliakan ke-4 bulan tersebut kecuali Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi akan melipat gandakan pahala pada 4 bulan tersebut bagi pelaku kebaikan dan melipat gandakan ganjaran bagi pelaku dosa. Juga beliau mengatakan dalam tafsir Jami' Ahkam Quran dan tadi, ke-12 bulan itu adalah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. 12 bulan yang telah Allah tentukan untuk kita. Di antaranya 4 bulan yang dimuliakan, maksudnya dilipat gandakan pahala pelaku kebaikan dan dilipat gandakan hukumannya. Ini saya titik beratkan teman-teman sekalian, karena memang banyak orang berlumba-lumba ibadah di Ramadan, tapi bulan-bulan lain tidak.
Ingat, selain Ramadan ada 4 bulan yang tidak kalah fadilahnya dengan bulan Ramadan. Bahkan ada bulan di antara 4 bulan ini yang fadilahnya mengalahkan bulan Ramadan, sebagaimana akan saya diberatkan tadi. 4 bulan ini kata baginda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Hakim dalam kitab Mustadraknya, keempat bulan yang dimuliakan adalah bulan Rajab yang berada di antara Jumadil Ula, Jumadi dan Sya'ban, dan 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kalau kita sekarang berada di 1 Syawal, bulan depan saudaraku setelah Syawal namanya bulan Dzulqa'dah. Dan teman-teman sekalian, kita masuk di bulan yang dimuliakan 4. Bulan depannya Dzulhijjah, bulan depannya Muharram. 3 bulan di depan kita sekarang adalah bulan-bulan yang dilipat gandakan seluruh amal soleh yang kita kerjakan, dan itu fadilahnya sangat besar. Ulama mengatakan di bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan. Tetapi kalau bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram ada yang dikhususkan, terutama berhubungan dengan bahasan kita masalah puasa. Di bulan Dzulhijjah teman-teman sekalian, ingat sekarang kita 1 Syawal, bulan depan 1 Dzulqa'dah, bulan depannya 1 Dzulhijjah. 2 bulan dari sekarang kita akan masuk ke fadilah ini. Pada bulan Dzulhijjah teman-teman sekalian, ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang mengalahkan bulan Ramadan. Dengarkan hadisnya, riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun, di sini kata sebagian ulama hadis termasuk Ramadan, di mana amal saleh kalau sunnah ataupun wajib dikerjakan lebih Allah cintai, maksudnya lebih Allah besarkan pahalanya, lebih Allah suka dibandingkan dengan amal-amal walaupun sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah, berperang meninggalkan keluarga dan pekerjaan, dan bisa dibunuh oleh musuh, bisa ditawan, itu juga belum bisa mengalahkan makna hadisnya amalan-amalan sunnah yang kami kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan pahala amal-amal sunnah dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa jiwa dan hartanya. Dia bawa dirinya, dia bawa seluruh hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Dia mati syahid, semua hartanya habis diinfakkan di jalan Allah, baru bisa menyamai amal sunnah. Zikir subhanallah, sholat sunnah 2 rakaat, atau baca 1 ayat Al-Quran, itu baru bisa disamai dengan kalau orang berjihad, teman-teman sekalian, mati syahid, seluruh hartanya habis di jalan Allah, baru bisa menyamainya. Ini hari-hari yang sangat mulia. 10 awal Dzulhijjah sampai kata para ulama bisa menyaingi 10 akhir Ramadan yang ada malam Lailatul Qadar. Kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu subuh, dan kata ulama subuhnya adalah subuh Idul Adha, dan ini menandakan Idul Adha yang akan kita rayakan insyaallah ke depannya lebih afdal daripada Idul Fitri. Kata ulama karena Idul Fitri setelah sholat dan khutbah seperti yang kita hadiri sekarang, Anda punya program bebas, nggak ada program khusus dalam agama. Orang mau silaturahim, orang mau bertemu dengan teman-temannya, orang mau bergembira, itu semua dibolehkan dalam agama. Tapi habis Idul Adha teman-teman ada ibadah khusus, yaitu berkurban. Dan ini menandakan ibadah lebih afdal daripada Idul Fitri. Lalu kata Allah, dan 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Kata ulama ini menandakan 10 awal bulan Dzulhijjah, malam-malamnya menyaingi 10 malam akhir Ramadan, dan siang harinya menyaingi siang hari 10 akhir Ramadan. Dan juga kata Allah, fokuslah ibadah di malam hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Saya ingin diberatkan teman-teman sekarang adalah, kalau Anda bisa, kata ulama, berpuasa selama 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka dianjurkan. Kalau Anda tidak bisa, minimal jangan kehilangan puasa hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah SAW an shaum yawm Arafah, qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Abi Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa telah ditanyakan kepada baginda Nabi SAW tentang puasa hari Arafah. Beliau mengatakan 1 hari puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Teman-teman pulang sebentar di rumah, lingkarin baik-baik tanggal 9 Dzulhijjah. 1 hari puasa kata Nabi SAW hari Arafah, bagi orang yang tidak hadir haji, dapat mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu pula teman-teman bulan Muharram, 1 bulan setelahnya ada puasa Tasu'a dan Ashura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Muharram.
Hadisnya riwayat Imam Muslim. Telah datang seorang sahabat di waktu duha kepada baginda Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, hari ini 10 Muharram, orang-orang Yahudi lagi berpuasa di Madinah. Maka apa saran anda? Kata Nabi SAW, tanyakan kenapa mereka puasa. Maka sahabat ini pergi lalu bertanya kepada orang-orang Yahudi. Mereka menjawab, hari ini hari di mana kami memanjatkan syukur kami kepada Allah karena Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak kaum muslimin daripada kalian, hai Yahudi, terhadap Musa. Maka beliau pun memerintahkan untuk berpuasa. Lalu beliau menyebutkan dalam hadis Muslim yang lain, kita dapat apa kalau puasa satu hari? Hari Asyuranya, tanggal 10 Muharram. Ini juga lingkarin dengan spidol merah di tanggal kita. Kata Nabi SAW waktu ditanya tentang puasa hari Asyura, kata beliau, akan mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Kemudian beliau menganjurkan kita mengikuti 9-nya agar tidak sama dengan Yahudi. Diriwayatkan Imam Muslim, kata beliau, kalau saya masih hidup tahun depan, maka saya akan mengikuti 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Inilah puasa-puasa sunnah teman-teman yang dianjurkan. Tentu ada puasa yang terakhir yang keenam adalah puasa Daud, sehari puasa dan sehari tidak, dan ini adalah afdal puasa bagi orang yang bisa mengerjakan. Hanya saja kalau teman-teman mengerjakan puasa Daud sehari puasa sehari tidak, maka puasa-puasa yang tadi sudah kita sebutkan gugur hukumnya kecuali bertepatan. Misal Anda puasa Senin, niat puasa Senin dan sekaligus puasa Daud bisa. Tapi nanti Selasa nggak puasa, Rabu puasa, hari Kamis Anda nggak boleh lagi puasa karena memang mengikuti syarat dari puasa Daud itu sendiri. Itu mutiara yang pertama teman-teman. Lanjutkan dengan puasa-puasa ini. Izinkan saya sekitar 2 menit, saya tahu sekarang matahari sudah mulai terik. Saya akan selesaikan insya Allah. Mutiara yang kedua teman-teman sekalian, dengan insya Allah 2 menit dari sekarang, tahajud. Sholat tarawih yang kemarin Anda kerjakan sebulan penuh, dijanjikan pahala yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan, tahu itu perintah Allah, walaupun kita sendirian kita tetap akan kerjakan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan semua dosanya yang lalu. Ini semua motivasi agar Anda terbiasa sholat tarawih, tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sama saja. Sholat tahajud yang dimajukan dan dinamakan tarawih artinya santai, karena setelah sholat ba'da isya kita sudah boleh mengerjakan. Tujuan utamanya agar Anda terbiasa mengerjakan sholat tahajud. Jangan setelah itu ditinggalkan teman-teman sekalian. Rugi sekali kalau ditinggalkan tahajud. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Kita sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, untuk bangun makan sahur selama ini. Kita bangun makan sahur, kalau saya tanya jemaah saya di Jakarta pengajian, Anda bangun sahur kira-kira kapan? Umumnya jawabannya 1 jam sebelum subuh. Baik, apakah Anda sadar selama sebulan kita dilatih untuk bangun di waktu mulia ini, dan 1 jam sebelum subuh masuk sepertiga malam, di mana Allah sang pencipta datang ke rumah kita di bumi, lalu bertanya kepada para malaikatnya, adakah yang bertaubat saya maafkan, adakah yang minta tolong saya tolong, atau adakah yang punya hajat saya penuhi. Yang ketiga saudaraku, mutiara adalah membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan kitabullah. Ini bukan tulisan seorang doktor atau profesor. Ini tulisan atau ini adalah kitab perkataan sang pencipta Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semua. Turun, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, syifa, obat, segala sesuatu kita bisa dapatkan dengan Al-Quran. Jangan setelah Ramadan Al-Qurannya dipajang saja di lemari, dibaca, dikhatam, diambil pelajaran darinya. Dan Al-Quran memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama, kita membacanya ngerti atau nggak ngerti dari awal Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah 2 sampai An-Nas 114. Anda ngerti nggak ngerti disuruh khatam. Ini sunnah Nabi SAW. Yang kedua, Anda tadabbur adalah mengambil hukum-hukum dan memahaminya. Dan ini tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pilih surah yang paling menggelitik buat Anda. Misal, buka daftar isi Al-Quran, saya mau baca apa sih tentang binatang-binatang dalam Al-Quran. Kenapa ada Al-Baqarah sapi betina, kenapa ada Al-Ankabut, ada laba-laba, kenapa ada An-Nahl, kenapa ada lebah, kenapa ada Al-Fil. Kalau ada laki-laki mau baca tentang laki-laki, ada surah Al-Anbiya, Nabi-Nabi, ada surah Muhammad, surah Yusuf, surah Yunus, surah Ibrahim, banyak surah-surah nama laki-laki. Pelajari. Ibu-ibu mau baca tentang perempuan, ada surah Maryam, ada surah Nisa, bisa dipelajari surah tentang Maryam, surah tentang wanita, dibaca dari situ 10 ayat per hari, nggak usah lebih.
Baca ayat, baca terjemahan. Hanya itu. Tadabburi, ambil hukumnya supaya kita mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Yang ketiga, kita menghafalnya. Sama saran saya juga, maksimal 10 ayat per hari. Al-Quran terisi dari 6.666 ayat. Kalau Anda menghafal dan mentadabburi 10 ayat per hari, yang tidak kurang dari 10 menit saja teman-teman sekalian, atau anggap setengah jam paling lama. Kita kalau 1 bulan 30 hari punya 300 ayat, tinggal Anda ulang-ulangin pada saat sholat. Kemudian kalau 1 tahun kita punya 3.600 ayat, kurang dari 2 tahun, tepatnya 23 bulan Anda akan hafal Quran dan sudah memahami apa yang diinginkan dalam Al-Quran itu. Yang keempat, saudaraku, adalah sedekah, di mana baginda Nabi SAW dikatakan dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau selalu ringan tangan membantu orang dan puncaknya di bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk selalu bersedekah. Kemarin kita buka puasakan orang, kemudian kita disuruh zakat fitrah, keluarkan zakat mal. Tujuannya agar Anda bersedekah. Kata kuncinya untuk kaya, agar terbuka rezekinya, sedekah. Konsep Islam beda dengan konsep kapitalisme. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Tidak bakal pernah ketemu antara konsep menabung dengan mengeluarkan. Orang kalau targetnya kapitalisme, dia akan sulit untuk bersedekah. Ingat, makin banyak Anda keluarkan di jalan Allah, makin banyak yang datang. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, hadis kursi, Allah berfirman, Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi, teman-teman, yang memenuhi segala kebutuhan kita, mengatakan, ya bena Adam, anfik alaih. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak padamu. Makin banyak kita keluarkan, makin banyak kita dapatkan. Itu konsep dasar, dan Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk itu. Hadis dalam masalah ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Tidak ada seorang hamba pun yang terzalimi lalu ia sabar kecuali Allah akan memuliakannya, dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan yang terakhir, saudaraku, adalah akhlak yang mulia. Kemarin Ramadan kita dilatih memiliki akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sementara puasa kita dilarang untuk berdusta, dilarang untuk menipu orang lain, dilarang untuk melakukan akhlak-akhlak yang buruk, disuruh untuk jadi baik. Dengarkan hadisnya riwayat Bukhari, Nasai dan Ahmad. Dan ini poin terakhir kita. Kata Nabi SAW, bila kalian sedang ikut program pelatihan puasa Ramadan, jangan pernah rafat. Rafat itu mengucapkan kalimat sayang, cinta, rindu selain pada pasangan yang halal. Nggak boleh pacaran. Ini kalimat kalau diucapkan dalam puasa bisa membatalkan. Jangan kalian juga fusuk. Fusuk itu menyentuh secara fisik, pegang, cium, peluk, nggak boleh. Dan jangan kalian sakhab. Sakhab itu adalah mengucapkan kata-kata kasar, mencaci maki orang lain. Kalau kalian diajak bertengkar, diajak bermaksiat, katakan, aku sedang ikuti program puasa. Ini menandakan, teman-teman, di bulan Ramadan kita disuruh menjadi orang yang baik. Dan juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat kecuali akhlak yang mulia, yaitu kita mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan kita sudah dilatih selama Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan momentum bahagia memang, karena kita sudah menjadi orang yang sukses menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Ingat, saudaraku, tidak ada kebahagiaan yang mengalahkan. Ini kalimat penutup saya. Tidak ada kalimat yang lebih bahagia bagi seorang muslim kecuali bagaimana dia menjalin dan memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta. Kita kalau sudah mendapatkan nikmat seperti sekarang, sehat badannya, segala sesuatu dipenuhi, udara begitu enak seperti sekarang, tanah kita rumputnya hijau, hujan masih turun, segala macam nikmat yang ada. Yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan Allah. Bahagia sekali orang kalau bisa menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Dan kalau kita sedang ada masalah, musibah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah Allah, yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Sebulan penuh Anda dilatih untuk bisa terbiasa berhubungan dengan Zat yang maha mulia ini. Maka jangan sia-siakan, saudaraku. Mari kita sempurnakan khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Sang Pemurah. Semoga Allah Maha Pencipta dan Maha Pemurah menerima doa kita. Ya Allah, Zat yang telah kami imani secara baik, Zat yang kami tidak bersekutu padanya. Engkaulah satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan kami yakin dengan itu. Engkaulah yang dengan kemahabesaran mengumpulkan kami semua di lapangan yang ini untuk beribadah kepadamu.
Ya Allah, kami kemarin telah mengerjakan apa yang telah Kau perintahkan, dan kami juga memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah juga menganjurkan kami untuk memperbanyak ibadah selama Ramadan. Kami memohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau kumpulkan kami di tempat ini kecuali dengan semua dosa kami Engkau telah ganti menjadi pahala. Engkau telah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kami. Engkau telah terima semua amal-amal yang telah kami kerjakan. Engkau telah tinggikan derajat kami di surga, dan Engkau telah menyempurnakan keimanan dan apapun yang kami butuhkan selama di muka bumi ini untuk mencapai keridhaan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami dan seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Kuat, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang terzalimi di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka berada. Ya Allah, turunkanlah kemenangan-Mu kepada mereka, hancurkanlah musuh-musuh-Mu dan musuh mereka ya Allah. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka juga ya Allah. Muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, kami mohon dengan kemahamurahan-Mu, kami yakin Engkau sedang melihat kami sekarang, kami yakin malaikat-Mu sedang hadir di majelis kami ini, dan Engkau perintahkan mereka untuk mencatat sebagai amal-amal kami. Kami memohon dengan kemahamurahan-Nya agar Engkau menyatukan kami semua dengan kemahamurahan-Mu sekali lagi di surga-Mu Firdaus tanpa hisab. Semoga Allah SWT mengabulkan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.